Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah menyatukan hati kita berkumpul bersama di majelis ini. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mengawali kembali kajian tafsir kita ba'da zuhur, maka insyaallah mulai dari pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membersamai surah Yusuf, surah urutan ke-12, surah yang tentunya merupakan salah satu nama surah yang dinamakan dengan nama-nama Nabi. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bahkan surah ini bisa dikatakan turun sebagai setawar sedingin untuk kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya di periode-periode yang begitu sulit semasa berdakwah di kota Mekah, di mana penolakan, pendustaan, penghinaan ini merupakan hidangan setiap hari yang dihadapi Nabi dalam menyampaikan dakwahnya. Karenanya surah Yusuf ini sebagaimana digambarkan Yusuf merupakan korban dari iri hati, dengki dan busuk hati para saudara-saudaranya. Ingin digambarkan pada realitanya Rasulullah pun merupakan korban dari iri hati dan kedengkian mereka yang sebenarnya bagian dari kabilah yang sama dengannya. Mereka yang sebenarnya kalau dikaji-kaji masih merupakan bagian dari keluarga besarnya. Tapi bagaimana Yusuf terancam untuk dibuang, bahkan dibunuh, bahkan disingkirkan sebagai bagian dari anggota keluarga Yakub. Begitu juga rekayasa, makar, konspirasi yang tak pernah berhenti itu juga dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dihadapkan dengan upaya pemboikotan, upaya percobaan pembunuhan, hingga pada akhirnya Rasul pun terpaksa berhijrah ke Madinah setelah turun perintah Allah karena upaya-upaya pengusiran dan pembunuhan tidak berhenti sampai beliau keluar dari Mekah. Namun para hadirin, sebagaimana kemudian akhir surah Yusuf menceritakan akhir yang begitu manis dan indah. Bagaimana Yusuf setelah melewati begitu banyak lika-liku kehidupan, tapi pada akhirnya bagaimana manusia mencoba memperhinakan Yusuf, tapi Allah berkehendak Yusuf akan dimuliakan, bahkan diangkat menjadi nabi. Begitu jugalah yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana pembusukan karakter Nabi Muhammad, pelabelan-pelabelan negatif, dia tukang sihir, dia penyair, dia orang gila. Tapi ketika Allah berkehendak untuk memuliakan kekasihnya, maka di penghujung perjalanan dakwah Rasulullah pun kembali ke Mekah, tempat yang dulu di mana dia terusir. Kalau dulu Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yum, sudah tak perlu ungkit yang lama-lama, kata Yusuf.
Aku tahu kalian yang buang aku, tapi tak usah diungkitlah itu. Maka Rasulullah pun dengan hati yang begitu lapang, jiwa yang penuh dengan kemaafan, Nabi pula yang kemudian memaafkan tokoh dan pentolan-pentolan kafir Quraisy yang dulu menjadi bagian dari otak pengusiran Nabi dari kota Mekah. Para hadirin rahimakumullah. Tentunya surah Yusuf ini surah yang berbeda dari banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran, bahkan bisa kita katakan 1/5 dari Al-Quran disampaikan ayat-ayatnya dalam bentuk kisah. Bagaimana tidak? Jiwa dan tabiat manusia itu sangat gemar dengan kisah. Lewat kisah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pembelajaran kehidupan yang begitu bermakna. Hikmah-hikmah pengalaman umat-umat terdahulu yang tentunya sangat kita butuhkan dalam rangka menata kehidupan kita agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Walaupun demikian, sosok yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran, Musa alaihissalam, namanya diulang 171 kali. Tapi tak ada satupun surah dalam Al-Quran diberi nama surah Musa. Kisah Musa disampaikan dalam kurang lebih 17 surah di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, penggalan-penggalan kisah Musa hanyalah kisah-kisah pendek. Ibarat episode-episode yang terputus-putus dari kehidupan Musa alaihissalam. Kemudian kalau kita ingin memahami sosok Musa secara komprehensif, maka 17 surah yang bercerita tentang Musa perlu dihubungkan penafsiran satu ayat dengan ayat yang lain hingga puzzle dan kepingan kisah Musa dapat jelas di hadapan kita. Namun tidak demikian. Yusuf diabadikan kisahnya pada satu surah 111 ayat. Di mana dalam surah ini tidak ada kisah lain kecuali kisah Yusuf alaihissalam. Ini merupakan satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang bisa kita katakan dihimpun di satu tempat dari mulai pembukaan hingga akhir dan disampaikan dengan redaksi serta gaya bahasa yang begitu indah. Maka dari itu tentunya siapa yang suka mentadabburi Al-Quran, mencoba untuk menggali pembelajaran dan hikmah kehidupan, surah Yusuf ini salah satu surah yang paling kaya, yang memungkinkan kita untuk mengambil pembelajaran darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika bertanya kepada para sahabat, Man akramun nas? Tahukah kalian siapa manusia yang paling mulia? Ketika itu para sahabat ridwanullah alaihim menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Nabi pun kemudian menjawab, akramun nas Yusuf Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Manusia yang paling mulia itulah Yusuf. Dia adalah nabi yang mulia, putra dari Yakub, seorang nabi yang mulia, cucu dari seorang nabi yang mulia, Ishak alaihissalam, bahkan cicit dari seorang nabi yang mulia, itulah Ibrahim alaihissalam. Bisa kita katakan hampir tak ada orang yang punya nasab begitu luar biasa, 4 generasi dari mulai kakek buyut hingga cicit, semuanya nabi. Keutamaan ini hanya terhimpun pada Yusuf alaihissalam. Walaupun demikian, para hadirin, tidaklah berarti manusia yang mulia hidupnya lepas dari lika-liku kehidupan. Hidup manusia penuh dengan intrik dan konflik. Bahkan orang paling baik sekalipun tidak lepas dari yang namanya musuh dan pihak-pihak yang tidak senang kepadanya. Nah, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil tentunya tema besar dari surah Yusuf alaihissalam,
surah ini ingin menggambarkan kepada kita makna tauhid adalah ketika engkau memandang tidak ada yang lebih menentukan di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang disampaikan. Walaupun pesan ini disampaikan dalam bentuk kisah. Tapi inti kisahnya apa? Yang paling menentukan hanyalah Allah. Jadi kalau manusia itu tak perlu caper, cari perhatian, anak buah begitu takut hingga terkesan seperti menjilat pada atasannya. Kenapa? Dia merasa, oh yang paling menentukan hidup ini atasan saya. Tidak. Orang yang bertauhid, dia tak akan agungkan siapapun melebihi pengagungannya kepada Allah. Dia tak akan berharap kepada siapapun melebihi pengharapannya kepada Allah. Dia tak akan takut kepada siapapun melebihi takutnya kepada Allah. Kenapa? Kisah Yusuf yang diabadikan dalam surah ini mengabadikan kepada kita satu pelajaran penting. Bagaimana berbagai pihak ingin mencelakakan Yusuf, tapi kalau Allah enggak berkehendak, maka segala tipu daya, konspirasi yang dibuat semuanya akan berakhir dengan kegagalan. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau semua orang menginginkan untuk memberikan kebaikan untukmu, tapi Allah enggak berkehendak, maka siapapun tak bisa memberikan kebaikan untukmu. Kalau semua orang ingin mencelakakanmu, tapi Allah enggak berkehendak, maka mereka sedikit pun tidak bisa mencelakakanmu. Kenapa? Rufi'atil aqlam. Pena di mana setiap ketentuan dan kejadian dalam kehidupan manusia sudah diangkat Allah. Wajaffatis suhuf, lembaran takdir juga sudah kering, tak mungkin diganti lagi. Nah, ini gambaran bahwasanya apa? Yang paling dikhawatirkan seorang adalah ketika dia maksiat kepada Allah. Ya. Tapi selama dia berbuat ketaatan pada Allah, mau dimasukkan ke penjara pun, ya, orang soleh laksana intan, walaupun dimasukkan ke tong sampah, ke tempat pembuangan akhir, yang namanya intan tetap intan, yang namanya emas tetap emas, walaupun mungkin di awal kehidupan, ya, ditampilkan dengan penampilan yang begitu buruk dalam pandangan manusia. Para hadirin rahimakumullah, surah Yusuf yang terdiri dari 111 ayat bisa kita bagi menjadi pendahuluan dan 6 episode. Ibarat sebuah drama atau sinetron, ya. Kisah Yusuf ini bisa dibagi menjadi 6 episode penting. 3 ayat pertama bercerita tentang pendahuluan. Kemudian masuklah episode pertama ketika diceritakan bagaimana Yusuf kecil bermimpi di sebuah malam, dia lihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Waktu itu Yusuf kecil bilang sama ayahnya, itu mimpiku tadi malam ayahanda. Sang ayah yang begitu tahu apa makna mimpi, dia katakan terus kepada putranya tercinta, jangan kau ceritakan sama siapapun, termasuk sama abang-abangmu. Kenapa? Kullu zi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat lebih pasti akan didengki oleh orang banyak. Kita lihat nanti pelajaran di balik episode ini. Pindah kemudian, kekhawatiran sang ayah ternyata terbukti. Masuk episode kedua, bagaimana saudara-saudara Yusuf membuat sebuah konspirasi busuk. Pertama diajak adiknya, minta izin sama ayah, kami bawa adik kami jalan-jalan ayah. Gak usah, biarkan aja di sini, gak apa-apa. Ya. Tapi ternyata di balik itu semua sudah ada kesepakatan buruk
untuk membunuh Yusuf, atau minimal membunuhnya pelan-pelan dengan membuang Yusuf ke dalam sumur tua. Tapi bagaimana konspirasi tadi? Tak berjalan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat rekayasa. Ada kafilah dagang yang lewat ke sana menyelamatkan Yusuf dan menjualnya ke Mesir sebagai seorang budak. Masuklah episod ketiga. Yusuf dibeli oleh Aziz, Menteri Keuangan di Mesir di zaman pemerintahan Heksos. Kemudian ternyata istri menteri jatuh hati kepada Yusuf. Mulailah konspirasi baru dialamatkan kepada Yusuf. Kita lihat nanti bagaimana pembelajaran di balik episode tersebut. Hingga pada akhirnya ketika Yusuf secara zalim dituduh dia pula lah yang mengganggu istri menteri, dianggap dia buat perbuatan tidak senonoh, mencoba untuk memperkosa istri menteri, hingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses peradilan. Episode berikutnya Yusuf pun digambarkan dalam penjara. Bagaimana dia menghabiskan tahunan berada di penjara. Tapi yang namanya orang baik mau ditempatkan dimanapun tampak tanda-tanda kesalehan pada diri Yusuf. Dan itulah yang menjadikan Yusuf tempat curhat para narapidana lainnya. Bertanya, tak terhitung berapa jumlah narapidana yang diislamkan oleh Yusuf. Jadi artinya apa? Seorang pendakwah sejati yang betul-betul berjuang di jalan Allah, mau dia di istana, mau di penjara, mau di jalan, mau di kampus, mau di kantor, setiap kali Allah berikan amanah untukmu suatu kelebihan, manfaatkan itu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Para hadirin, episode kelima ketika raja diceritakan bermimpi, mimpi yang aneh. Tak ada ahli nujum istana yang mengerti apa mimpi raja, hingga tersebarlah kabar ada Yusuf seorang ahli takwil mimpi. Maka dijemputlah Yusuf karena ilmunya untuk menafsirkan mimpi raja. Bukan hanya itu, tapi justru ini membuka konspirasi jahat sebelumnya. Bagaimana ada orang baik di penjara tanpa proses hukum? Begitu terbongkar kasus ini, yang memenjarakan justru kondisinya berbanding terbalik. Roda kehidupan itu berputar, para hadirin. Mungkin berkuasa sekarang, masukkan orang suka hati ke penjara, akan datang periode berikutnya yang masukkan ke penjara, dia pula yang masuk di dalam. Yang membunuh orang, dia pula yang dibunuh. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari itu kami putar dalam kehidupan manusia. Maka jangan pernah seseorang itu melakukan satu perbuatan kecuali dia pikirkan bagaimana kalau aku berada pada posisi orang yang kuperlakukan seperti itu kepadanya. Para hadirin, tapi kemudian episode penutup, episode ke-6, ketika Yusuf sebagai seorang menteri membantu begitu banyak masyarakat, bahkan datang menghadap Yusuf abang-abangnya yang dulu begitu bengis dan jahat ingin menganiayanya. Mereka tak kenal Yusuf, tapi Yusuf tak pernah lupa wajah mereka. Bagaimana kemudian? Ya, ketika ada kesempatan untuk membalas keburukan dengan keburukan, namun Allah ingin abadikan sikap seorang pemenang yang sebenarnya. Bukanlah ketika kita bisa balas, kita menang. Tidak. Pemenang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya, mampu membalas, tapi dia balas keburukan dengan kebaikan. Dia balas konspirasi jahat dengan kemaafan. Karena yang namanya penyakit hasad, yang namanya penyakit dengki, obatnya hanyalah dengan memaafkannya. Isbir ala kaidil hasud fa inna sabraka qatilu fannaru ta'kulu ba'daha idza lam tajid ma ta'kulu. Sabar-sabarlah kau, kata seorang penyair, ketika menghadapi orang yang dengki. Kenapa?
kesabaran dan kemaafanmu itulah yang akan mematikan kedengkiannya. Kenapa? Karena api akan tetap hidup ya selama masih ada yang dibakar. Tapi kalau api itu tidak punya lagi objek untuk dibakar, maka secara berangsur api akan padam dengan sendirinya. Tapi selama ada bahan yang masih mungkin dibakar, itulah yang dibakar api. Kalau kita balas kedengkian dengan kedengkian semisal, balas dendam dengan dendam semisal, maka sampai 7 turunan tak habis itu kedengkian. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Yusuf, kita bahas pendahuluan saja di pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, ini disebut dengan huruf-huruf yang terputus, huruf muqatta'ah. Dari 114 surah dalam Al-Quran, ada 29 surah diawali dengan huruf-huruf yang terputus. Dan bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi ini menjadi sebuah indikator. Semua surah yang diawali dengan huruf-huruf terputus, maka awal pembahasannya bercerita tentang Al-Quran. Termasuk di surah ini. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab suci yang jelas. Apa yang dimaksud dengan kitab suci yang jelas di sini? Itulah Al-Quranul Karim. Para hadirin rahimakumullah, kenapa dalam Al-Quran Allah membuka sebahagian surah dengan huruf-huruf terputus ini? Apa tafsirannya? Ada begitu banyak pandangan yang dikemukakan para ulama dalam menafsirkan huruf-huruf yang terputus ini. Ada yang menafsirkannya dengan mengatakan ini kode. Ini kode. Dan tidak ada yang tahu kode itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mencoba menafsirkan kode tadi, alif lam mim. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Alif lam ra. Alif Allah, lam Jibril, ya. Ra Rasul. Ya, begitulah. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Dr. Rashad Muhammad dalam bukunya Keajaiban Angka 19. Beliau menyebutkan bahwasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf-huruf terputus, maka di surah yang bersangkutan huruf-huruf yang membentuk huruf terputus itu huruf yang paling banyak berulang dalam surah tersebut. Jadi kalau disebut alif, lam, ra, kalau kita hitung yang paling banyak di surah Yusuf huruf alif, kemudian huruf lam, kemudian huruf ra. Tapi apa tujuannya? Mayoritas ulama mengatakan huruf-huruf terputus ini adalah wujud tantangan Allah kepada manusia. Seakan-akan Allah mengatakan, alif, lam, ra, wahai manusia, ini huruf-huruf dalam bahasa kalian. Kalau kalian tak yakin Quran ini kalamku, silahkan rangkai dari huruf-huruf seperti itu untuk membuat tandingan dari Al-Quran ini. Jadi 14 abad berlalu dari turunnya Quran sampai sekarang tak ada yang bisa menjawab tantangan Allah. Walaupun ya ada sebagian membuat Quran-Quran yang diklaim sebagai tandingan, tapi orang yang berakal sehat akan tahu ada jarak yang begitu jauh antara Quran kalamullah dengan apapun hasil gubahan manusia. Maka dari itu Quran itu adalah kalamullah, kitabul mubin, kitab yang jelas. Semua isi Quran jelas. Tidak ada isi Quran itu sesuatu yang ambigu, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang tidak jelas posisinya di mana. Maka dari itu para hadirin, Allah katakan, inna anzalna hu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya
kami turunkan kitab yang jelas tadi dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan liqaumi la'allakum ta'qilun. Agar kalian berpikir. Kalau kita mau kaji berapalah jumlah bahasa yang ada di muka bumi ini. Berapa ratus bahasa dunia yang pernah ada kemudian punah. Injil turun dengan bahasa Suryani. Mana sekarang bahasa Suryani? Enggak ada. Bahkan Injil yang paling asli pun, ya, yang dianggap sekarang Injil tertua itu dalam bahasa Latin. Bukan dalam bahasanya yang sebenarnya ketika diturunkan kepada Isa alaihissalam. Taurat begitu juga. Taurat yang diturunkan pertama kali itu bahasa apa? Ibrani. Tapi ya, sekarang Taurat dalam bahasa Ibrani yang sebenarnya itu pun tidak ada. Dan ada perbedaan antara bahasa Ibrani yang dulu dengan bahasa Ibrani yang sekarang. Tapi para hadirin rahimakumullah, bahasa Arab yang merupakan bahasa Quran turun 14 abad yang lalu, dan bahasa Arab 14 abad yang lalu masih juga bahasa Arab yang sekarang. Ya. Kalau kita lihatlah zaman sekarang, bahasa yang mungkin paling banyak dipelajari orang bahasa Inggris. Dianggap bahasa dunia, bahasa bisnis, bahasa hubungan internasional. Kalau dibandingkan berapa jumlah kosakata dalam bahasa Inggris dengan kosakata dalam bahasa Arab, bisa dikatakan kosakata dalam bahasa Arab hampir ya 300 kali lipat dari kosakata yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi sepakat para ahli linguistik, para ahli bahasa, tidak ada bahasa dunia yang kosakatanya lebih banyak daripada bahasa Arab. Maka dari itu, para hadirin, ini salah satu hikmah. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Bukan hanya karena nabinya ya berbangsa Arab, tapi justru ya bisa kita pahami makna Al-Quran yang begitu luas. Ini bisa dikatakan hampir tak ada bahasa dunia yang mampu menjadi wadah untuk makna yang begitu dalam dan begitu luas kecuali bahasa yang kaya. Maka dari itu gak berlebihan Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya, kalau orang tanya sekarang belajar bahasa Inggris, leskan anak, apa motif Anda belajar bahasa Inggris? Oh, motif ini cari duit pakai bahasa Inggris lah ini. Kebanyakan orang mempelajari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa UNESCO, bahasa PBB, 6 bahasa PBB. Termasuk bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab. Mungkin 5 bahasa lain kita pelajari, kenapa? Tujuannya duniawi. Tapi kenapa kau belajar bahasa Arab? Motivasi kita adalah motivasi karena agama. Makanya dalam sebuah riwayat lain yang bersanad hasan, Rasulullah juga berkata, ya, uhibbul arabiyyata li thalath. Aku cinta bahasa Arab karena 3 alasan. Li'anni arabi, karena aku orang Arab, kata Rasul. Wa li'annaha lughatul Quran, karena bahasa Arab bahasa Al-Quran. Dan yang ketiga, wa li'annaha lughatu ahlil jannah, karena bahasa Arab adalah bahasa yang dengannya akan berkomunikasi para penghuni surga. Para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini seharusnya menjadi pendorong bagi kita. Oh, sekarang saya udah usia 50-an. Macam mana? Tak ada kata terlambat. Kalau memang orang mau belajar, insya Allah. Dan sebaik-baiknya belajar bahasa Arab lewat Quran.
duduk kita sambil mentadaburi ayat, pelajari. Itu akan membuka cakrawala berpikir dan tadabbur yang luar biasa ketika kita memiliki ilmu alat. Itulah ilmu bahasa Arab. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu ada beberapa keistimewaan bahasa Arab tak ada pada bahasa lain. Pertama apa? Bahasa Arab itu sifatnya az-sabat, tetap. Dulu banyak penyair-penyair zaman jahiliyah sebelum Quran turun. Sekarang kalau kita baca syairnya, bahasa Arab yang dipakainya masih sama dengan bahasa Arab yang dipakai di dunia akademik zaman sekarang. Artinya apa? Ini 15 abad bahasa itu gak berubah. Bandingkan dengan bahasa Inggris. Penyair Inggris terkenal Shakespeare. Kalau kita baca puisi yang ditulis Shakespeare hanya beberapa abad sebelumnya, itu ditulis dengan bahasa Inggris kuno. Disuruh baca sama orang sekarang, gak ngerti saya. Makanya para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, maka ini memberikan untuk bahasa Arab sebuah keistimewaan. Apa itu? Karena Quran terjaga dari perubahan, maka bahasa Arab pun terjaga dari kepunahan. Bahasa Arab terjaga dari kepunahan. Yang kedua, bahasa Arab ini bahasa yang indah. Kenapa? Karena dari satu kata kita bisa merangkai ribuan kata. Inilah yang namanya sifat istiqaq dalam bahasa Arab. Contoh, kataba artinya nulis. Ya. Tempat untuk menulis namanya maktab. Ya. Orang yang nulis disebut katib. Tempat terkumpul tulisan-tulisan namanya maktabah. Dari satu kata bisa dirangkai menjadi 14 bentuk bahkan lebih. Coba bayangkan dalam bahasa Inggris, nulis write. Ya. Tapi penulis, ya, pulpen misalnya nggak disebut pen. Nggak diambil dari akar kata yang sama dengan write. Meja nggak disebut, ya, table, ya kan, table, bukan diambil dari akar kata yang sama dengan kata write. Nah, begitulah, termasuk di bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain dunia. Yang ketiga, keistimewaan bahasa Arab itu apa? Inilah bahasa yang mengenal namanya kaedah i'rab. Berganti saja baris, udah berganti artinya. Muslimun, muslimin, ya. Kitaban, kitabin, kitabun. Ini posisinya berubah juga barisnya. Jadi bukan kita katakan ini sama aja ini, tidak. Itulah makna i'rab. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Tapi kalau salah baca, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Allah takut sama ulama. Sudah berubah artinya. Dan bahkan bisa sangat fatal. Maka dari itu, ini bahasa yang indah, bahasa yang istimewa. Maka dari itu, Allah katakan, pelajari bahasa Arab, la'allakum taqilun, supaya kau berpikir. Seorang ulama India bernama Abdul Hamid Farahi membandingkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain dari bahasa dunia. Beliau katakan, bahasa Arab bahasa kaum cerdas. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu banyak sekali kata-kata yang terhapus tapi kita paham maksudnya. Ibarat bahasa Arab itu bahasa lompatan-lompatan. Sedangkan bahasa yang lain seperti bahasa kita berjalan pelan-pelan. Ini gambaran, ya. Maka dari itu makin kita sering kaji bahasa Arab, makin terasah akal kita. Penutup, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baiknya kisah. Bima auhayna ilaik hadzal Qur'an. Dari apa yang kami wahyukan kepadamu dari Quran ini.
wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun kau sebelumnya Muhammad termasuk orang-orang yang lalai. Para hadirin, seperti saya katakan, sebenarnya semua kisah dalam Al-Quran disebut ahsanul qasas. Semua kisah adalah kisah-kisah terbaik. Karena kisah yang Allah sampaikan gak sama dengan kisah yang disampaikan pendongeng. Ya, kisah yang disampaikan tukang cerita. Tidak, tak sama. Kisah Quran fokus terhadap nilai. Kalau kita mendongeng, kita fokus nama orang, tempatnya di mana, tahunnya berapa, ya. Kita fokus pada detail yang gak penting. Tapi Quran tidak. Kadang-kadang nama pun tak disebut. Tapi yang terpenting nilai dan pembelajaran apa yang kau ambil dari kisah itu. Apa pengalaman yang bisa kau terapkan dalam hidupmu dari kisah yang disampaikan. Dari semua kisah-kisah dalam Al-Quran, sepakat para ulama mengatakan kisah Yusuf adalah ahsanul qasas. Walaupun semua kisah dalam Quran sebaik-baiknya kisah, tapi kisah Yusuf ini kisah terbaik. Kok bisa? Jawabannya adalah karena pada kisah Yusuf, kisah paket komplit, saya katakan. Kok bisa dikatakan kisah Yusuf kisah paket komplit? Pada kisah Yusuf ada kisah bagaimana potret keluarga. Pada kisah Yusuf bagaimana potret rumah pejabat. Bagaimana potret rumah rakyat. Bagaimana potret penjara. Bagaimana potret kehidupan orang kaya. Bagaimana potret kehidupan orang miskin. Bagaimana potret kehidupan budak. Bagaimana potret kehidupan raja. Semua lengkap. Mau cerita apa ya? Tentang penguasa ada surah Yusuf. Tentang orang miskin ada. Tentang pencuri ada. Tentang orang masuk tahanan ada. Semua dirangkum dengan cara dan gaya bahasa yang gak ada yang semisal dengannya. Makanya kalau mau kita berikan haknya, satu ayat aja mungkin satu pertemuan tak cukup untuk dikaji. Kita analisis kata per kata, bisa kita ambil banyak tulisan-tulisan, lebih dari 1000 pelajaran ditulis para ulama hanya dari 111 ayat di surah Yusuf. Maka dari itu kalau kita tak sampai segitulah, ya nggak bisa semuanya, minimal setengahnya. Ya, ini akan kita kaji insyaallah. Maka dari itu ini sebagai pendahuluan, kita akan masuk insyaallah bulan depan episode pertama dari kisah Yusuf ketika Yusuf bermimpi dan pembelajaran yang bisa kita ambil darinya. Sekian pengantar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup dengan doa, saya persilakan yang mau bertanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah menyampaikan summary episode yang 6 episode tadi. Dari 6 episode tadi, di episode mana yang Nabi Yusuf itu diangkat menjadi Rasul gitu Ustadz. Kemudian apakah ada episode lagi setelah diangkat menjadi Rasul, dia menjalankan aktivitas dakwahnya berdarah-darah seperti Rasulullah gitu. Ya, baik. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ditampung aja semua? Langsung semua Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mulai dari Nabi Adam, kita mengetahui dari Al-Quran itu Islam ya Ustaz. Terus saya lihat dari terjemahan bahwa suhufi Ibrahim wa Musa kan gitu ya. Jadi ada lembaran suhuf ya. Itu katanya lembaran wahyu kan gitu ya Ustaz ya. Nah, di dalam surah Al-A'la ya. Jadi lembaran wahyu itu apakah ada lagi keterangan di Al-Quran? Katanya kan dimulai dari Adam kan gitu Ustaz ya, merujuknya ya. Suhuf itu kemana sampai dari Adam Ibrahim sampai ke Musa. Demikian Ustaz.
Ustadz, dari sepenggal kisah yang disampaikan tadi tentang Yusuf, Nabi Yusuf yang paling ahli dalam hal ta'wil mimpi. Ya. Dan juga ternyata di masa itu ada juga orang-orang yang juga ahli dalam hal ta'wil mimpi. Ya. Namun pada kenyataannya ternyata Yusuf lebih ahli dibandingkan mereka-mereka itu. Ya. Dalam hal ini saya ingin bertanya sedikit, apakah memang Nabi Yusuf ini mempelajari takwil mimpi atau memang Allah anugerahkan kemampuan itu langsung dari Allah? Baik. Dan juga apakah memang takwil mimpi ini ilmu yang boleh atau bisa dipelajari, Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, di episode mana Nabiullah Yusuf mendapat wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul? Memang secara eksplisit, secara langsung tak ada disebutkan di bagian mana dari episode tadi Nabi Yusuf dapat wahyu pertama. Namun mayoritas ulama tafsir menduga Yusuf diangkat menjadi nabi dan rasul di masa beliau dalam tahanan. Karena aktivitas dakwah sebagai nabi dan rasul begitu kental terasa ketika kita menyelami lembaran-lembaran episode kehidupan Yusuf alaihissalam. Memang tidak ada sesuatu yang sejak itulah Yusuf jadi nabi, nggak ada disebutkan. Tapi mulai dia berdakwah langsung, ngajak orang, minimal dakwahnya kepada sesama penghuni penjara. Itu nampak kata-katanya bernas, dakwahnya itu kental sekali, bahasa tauhidnya, bagaimana beliau menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh para anbiya untuk beriman kepada Tuhan yang Esa. Jadi ini bagian dari ikhtiar, upaya dari para ulama, karena memang tidak ada teks langsung yang menyebut di periode episode itulah Yusuf diangkat menjadi nabi. Tapi kemudian sudah mulai nampak. Ada sebagian yang mengatakan sebelum itu, ketika Yusuf masih berada di istana Aziz, ketika dia digoda, walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ketika Yusuf hampir saja jatuh hati pada Zulekha, dan Zulekha juga sudah dipenuhi oleh nafsu untuk kemudian menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Kalau bukan karena Yusuf dinampakkan Allah tanda keesaannya. Apa itu? Sebagian mengatakannya di momen itulah. Ada yang mengatakan dinampakkan wajah Yakub sehingga Yusuf ingat pada ayahnya, dia tinggalkan perbuatan itu. Banyak tafsiran-tafsiran lain. Makanya kalau secara langsung tidak ada keterangan, tapi dugaan dari mayoritas ahli tafsir, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, dan cerita tentang dakwahnya seperti berdarah-darahnya Nabi berdakwah. Disinilah keutamaan Yusuf itu berdarah-darahnya di penjara. Tapi beliau ketika mendapatkan kekuasaan, walaupun ketika itu pemerintahnya bukan pemerintah yang muslim, Yusuf tetap menjaga akidahnya. Karena rajanya masih raja yang pagan, nyembah berhala. Tapi Yusuf menjadi menteri di kabinet yang kafir. Tapi dia manfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menanamkan nilai tauhid. Nanti bisa kita lihat lewat dia membantu sembako wilayah Palestina yang kena paceklik dan lain sebagainya, digunakan itu sebagai sarana dakwah. Yang kedua, cerita tentang suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf lembaran-lembaran. Sepakat para ulama, suhuf itu adalah wahyu juga. Hanya saja suhuf dari sisi isi dan kandungan jauh lebih kecil dan sedikit dibandingkan dengan kitab suci. Di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan sebahagian dari isi suhuf itu. Am lam yunabba bima fis suhufil ula. Ada termasuk apa isinya? Alla taziru waziratun.
an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yajzahul jazaa'al awfa. Nah, ini termasuk di antara isi-isi suhuf tadi. Intinya apa? Seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya. Seorang tak akan dibebani dosa orang lain. Itu isi-isi suhuf. Pertanyaannya, masih ada nggak suhuf itu sekarang? Realita yang ada tidak ada lagi nampak di mana tempatnya. Karena kitab suci saja diselewengkan, apalagi suhuf. Ya, itu dia. Yang terakhir ini tadi agak diingatkan sedikit. Takwil mimpi. Ya. Di sini kalau kita lihat takwil mimpi itu Yusuf belajar atau pemberian? Ya, memang sebagian hal bisa dipelajari, tapi kalau seorang itu belajar, ya kemampuannya pun ya biasa-biasa saja, seperti batasan kemampuan orang kalau belajar. Tapi yang Yusuf miliki itu adalah ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya pernah suatu ketika ada sahabat bertanya pada Ali bin Abi Thalib, Ali, apakah Rasulullah ada berikan kepadamu sesuatu yang tak disampaikan kepada kami? Ali bin Abi Thalib teringat sabda Rasulullah, man amila bima alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah berikan kepadanya pengetahuan yang tak diketahuinya. Jadi ada ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah tanpa proses. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu yang tidak diketahui orang banyak. Salah satunya adalah ilmu takwil ini. Nah, boleh nggak mempelajari ilmu takwil? Boleh aja. Tapi ya dalam khazanah keilmuan Islam itu banyak ulama terkenal dengan karyanya tentang takwil mimpi. Misalnya kitab Ta'wilul Ahlam karya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang memang banyak sekali riwayat mengatakan beliau ahli dalam menakwil mimpi. Tetapi dasar dari ilmu takwil mimpi itu sabda Rasulullah SAW, mimpi itu ada 3. Kata Rasul, mimpi yang benar itulah mimpi para nabi. Mimpi buruk datangnya dari setan, dan mimpi sebagai bunga tidur, adghasu ahlam. Jadi takwil ini sebenarnya difokuskan kepada mimpi para anbiya ini, atau mimpi orang-orang soleh, atau mimpi yang memang di dalamnya terkandung pesan. Tapi realitanya zaman sekarang, mimpi orang-orang tak jelas pun ditakwilkan, dikaitkan pula, pasang togel katanya, nomor ini. Ini sudah keluar pada apa yang sebenarnya merupakan sifat dasar ilmu takwil mimpi ini. Sehingga ada orang sikit-sikit mencari tahu, ya akhirnya dia meninggalkan yang nampak, sibuk menafsirkan yang nggak nampak. Ini juga bukan sesuatu yang baik. Artinya silahkan dipelajari lil istiqnas, hanya jadi bagian pertimbangan saja. Tapi jangan pula lah seakan-akan semuanya ditentukan oleh mimpi, karena ada mimpi buruk yang justru datangnya dari syaitan. Sebagaimana ada adghasu ahlam, bunga mimpi, bunga tidur. Ya, kalau orang makan bakso enak kali siang hari sampai terbawa mimpi di malam hari. Apa ada maknanya itu? Enggak, cuma sekedar bunga tidur saja. Tapi mimpi para nabi, mimpi orang-orang soleh, mimpi yang memang ada indikator menuntut kita untuk mengkaji. Seperti mimpi raja tadi. Apa indikatornya? Dia enggak mimpinya sehari saja, berhari-hari mimpi itu. Rasulullah SAW pernah selama 6 bulan bermimpi mimpi yang benar. Apa yang dilihat dalam mimpi kejadian esok harinya. Yang seperti itu perlu dikaji. Dan tentunya mimpi ini masih jadi misteri dan rahasia karena berkaitan dengan alam bawah sadar manusia. Ya, kalau kematian diartikan
berpisahnya ruh dengan jasad secara permanen. Tidur diartikan berpisahnya ruh dan jasad secara temporer. Kadang-kadang ruhnya ada kemana-mana melang buana, ya. Tapi ditengok, ya cuma 15 menit tidurnya, tapi mimpinya kok berhari-hari gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang akal manusia punya keterbatasan untuk sampai ke sana. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.